Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang berbahagia, pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih sempat menuju ke sini guna melaksanakan salat Isya secara berjamaah dan insyaAllah kita dengan salat sunat tarawih secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu sendiri sebagai rahmat lil alamin. Hadirin jemaah yang berbahagia, insyaallah yang akan menyampaikan salat tarawih pada malam hari ini yaitu Al-Ustaz Al-Fadhil Sulaiman Wasalah MSI dan Imam Tarawih Al-Ustaz Al-Ustaz. Sebelum kita menjalankan salat tarawih, terlebih kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, laporan Komite Amalan pada Masjid Kabupaten Pamekasan tanggal 8 April 2023 dan 18 Ramadan 1444 Hijriah. Adapun saldo kas kemarin sebesar Rp12.285.000. Kemudian penerimaan yang pertama infak dari Allah sebesar Rp250. Kemudian isi kota infak malam ke-17 sebesar Rp315.000. Total penerimaan sebesar Rp520.000. Kemudian pengeluaran yang pertama pembayaran konsumsi buka puasa dari hari 14 sampai dengan 16 sebesar Rp4.840. Kemudian pembinaan jemaah sebesar Rp600.000. Total pengeluaran Rp5.440.000. Jadi saldo akhir sebesar Rp7.360.000. Kemudian penyampai saldonya kami sampaikan kepada jemaah bahwasanya ini menerima dan menyalurkan zakat kepada sedekah. Untuk itu kami mengajak kepada Bapak Ibu para jemaah untuk menyalurkan zakat utamanya di masjid ini. Adapun masalah zakat fitrah yaitu upah liter beras per orang, sedangkan dalam bentuk uang kita sesuaikan dengan beras yang kita konsumsi, harga beras yang kita konsumsi. Adapun jenis beras kelas 1 yaitu dengan harga per liter Rp12.500. Kemudian jenis beras kelas 2 Rp11.000 dan jenis beras kelas 3 Rp9.000. Demikian penyampaian dari kami dan kepada Ustaz Al-Fadhil Sulaiman Wasalah MSI untuk menyampaikan dosennya. Yang hormat kami persilahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu antilkumu jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jemaah tarawih rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ceramah tentang optimalisasi ibadah Ramadan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi SAW telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala
1400 tahun lebih yang lalu, yang mana tentunya sunnah ini ada yang terlupakan, minimal terabaikan. Olehnya itu saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kita menghidupkan sunnah Nabi SAW ini. Dan ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita mau mencintai Allah, wujud kecintaan kepada Allah, kita harus ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya yang terakhir, ya, Rasulullah wa khataman nabi. Nah, kemudian dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Dan barang siapa yang mencintaiku adalah dia bersamaku di surga, kata Rasulullah SAW. Mau bersama Rasulullah SAW kan? Mau ya? Alhamdulillah. Insya Allah target kita harus surga yang tertinggi, tingkat ke-7, Jannatul Firdaus bersama Rasulullah SAW. Kalaupun tidak mencapai, masih di surga, cuma tingkatan ke-6, ke-5 atau ke-4, ya. Tapi jangan targetnya hanya surga yang terendah, ya. Jangan target yang terendah. Kalau tidak mencapai itu turun jatuh neraka. Neraka pun itu ada 7 tingkatannya. Ya, yang terendah itu adalah neraka Jahannam, fi asfali safilin, pada tempat yang serendah-rendahnya. Nah, kemudian dalam hadis sahih riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari kesabaran. Nah, puasa yang kita lakukan ini adalah separuh kesabaran, nisfus sabri, ya, separuh kesabaran. Nah, kesabaran ini kalau kita gandengkan dengan sholat, inilah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was sholat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Sesungguhnya keduanya ini sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang yang tunduk hatinya. Dengan demikian, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, jadi kesabaran pada hari itu seperti menggenggam bara api. Kita lihat bara api, ya, seperti penjual sate itu ada baranya. Itu kalau kita tidak kuat, kita akan lepas. Kalau kita pegang begitu kena panas, kita tidak kuat, kita lepas. Begitulah Islam. Kadang-kadang ada fitnah, ada cobaan, ya, ada panas, ya, di fitnah, ya, diteror, dikatakan teroris, ya, radikal atau apalah, ya, dicemooh, dihina Nabi kita, segala macam, ya. Nah, kalau kita tidak kuatkan, kita akan lepas. Tapi insya Allah, kalau kita kuatkan, maka baranya akan mati dan Islam tetap bersama kita. Disinilah butuh perjuangan, ya. Dan kemudian dilanjutkan, orang yang beramal dengan sunnah Nabi, ya, pada saat itu mendapat pahala 50.
Ya, luar biasa. Kalau pahala kebaikan secara umum itu 10, ya, pahalanya. Tapi kalau kita sesuai sunnah lagi, maka dilipat gandakan 50. 10 kali 50, 500. Iya, ya. Nah, kemudian akan mendapat pahala dari orang yang mengamalkannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan satu saja sunnah di antara sunnah-sunnah yang lain, ya, kemudian diamalkan oleh manusia yang beriman, tentunya orang beriman, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan tersebut. Jadi kita juga dapat pahalanya. Kemudian ada orang lain lagi mengamalkan sunnah itu, ya, kita tetap mendapatkan pahala, ya. Jadi ada istilahnya amal jariyah, amal yang terus mengalir pahalanya. Tapi sebaliknya hati-hati juga, ada namanya dosa jariyah, dosa yang terus mengalir dosanya. Ya, na'udzubillahi min zalik. Cuma kalau dosa ini ya dibalas 10 saja. Dibalas 1, ya. Kalau kebaikan 10, ya, minimal. Nah, kemudian ini dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian dalam hadis qudsi riwayat Al-Bukhari. Hadis qudsi ini adalah berupa firman Allah yang tidak tertulis dalam Al-Quran, tapi lewat redaksi Nabi, ya. Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah hambaku terus menerus mendekatkan diri kepadaku, taqarrub ilallah, ya, dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah. Ya, ini redaksi dari Nabi. Jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang, aku menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Apa artinya? Artinya dia dituntun oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah, sudah menyatu dengan Allah. Itulah ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Nah, kemudian ditutup dalam hadis Bukhari ini, hadis qudsi Bukhari ini, jika dia meminta kepadaku, memohon kepadaku, sungguh aku akan beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, sungguh aku akan lindungi. Ya, nah itu. Nah, kemudian sunnah Nabi, jadi dia akan menjadi kekasih Allah, ya. Waliullah, itulah waliullah. Jadi makna wali jangan selalu menganggap itu wali itu yang aneh-aneh. Enggak, itu kekasih Allah, khalilullah. Ya, yang menetapi dengan sunnah istiqamah, itulah wali Allah sesungguhnya, ya. Nah, kemudian sunnah Nabi ini adalah merupakan wasiat dari Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, Abu Naji Al-Irbad bin Sariyah, dia berkata, Rasulullah SAW telah memberi nasihat kepada kami dengan satu nasihat yang menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Ya, mencucurkan air mata. Para sahabat kalau mendengar nasihat Nabi itu langsung menghunjam ke dalam hatinya, langsung meresap. Pernah ada hadis yang satu, ya, Rasulullah SAW bersabda begini, lau ta'lamuna ma'a'lamu, sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dohittum qalila wa la bakaitum katsira, niscaya kalian akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Fagattu ashabu Rasulillahi wujuhahum walahum khanin, maka seraya para sahabat itu menutup wajah mereka dan mereka terisak-isak, menangis langsung.
Padahal baru dikatakan sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Ya. Jadi akan sedikit ketawa, banyak menangis. Jadi kita hidup di dunia ini, maaf, bukan untuk main-main, bukan untuk senda gurau. Ya. Ya, walaupun sebenarnya memang kehidupan dunia ini tidak tetap, fana. Ya. Tapi bukan untuk permainan. Ini hak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya. Olehnya itu, mari kita sungguh-sungguh ya menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian jangan banyak bercanda, yang apalagi yang bohong-bohong, yang bohong-bohongan. Ya, tidak boleh itu, dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang bercanda, ya, kadang bercanda. Tapi candaannya benar. Contohnya, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, tidak ada nenek-nenek yang masuk surga. Menangis itu nenek-nenek, keluar, menangis dia kodong. Tapi dipanggil oleh Rasulullah, si nenek, maksudnya nanti di surga itu nenek-nenek jadi muda kembali, bukan nenek-nenek lagi bentuknya. Jadi umurnya orang yang di surga itu akan sebaya dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, ketika dia diangkat oleh Allah. Nah, diwafatkan oleh Allah. Umur berapa? Umur 33 tahun. Ada yang umur 33 tahun sini barangkali? Siapa? Tadi protokol kita barangkali. Ya, itu umur 33 tahun, umur lagi kuat-kuatnya, segar-segarnya, ya, insya Allah. Jadi dan tidak tua-tua. Di surga tidak bertambah umurnya, tidak tambah tua, tetap kuat. Ya, itu ya. Nah, itu. Nah, kemudian setelah diberi nasihat, mereka berkata, kami bertanya, wahai Rasulullah, nasihat itu seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah selama-lamanya. Artinya orang yang akan meninggalkan dunia ini, berpisah selama-lamanya. Terus, maka berilah kami wasiat. Mereka minta wasiat lagi. Tadi nasihat, ini wasiat seakan-akan nasihat yang terakhir lah, gitu ya. Itu. Nah, lalu Rasulullah SAW bersabda, saya memberi wasiat kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia. Tetap bertakwa ya kepada Allah. Nah, kita tahu Ramadan yang kita lakukan ini, puasa termasuk amalan-amalan yang lain, itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, semoga ketakwaan itu terus melekat pada diri kita. Jangan sampai selesai Ramadan, takwanya selesai juga, atau berkurang sedikit-sedikit sampai hilang. Padahal bisa saja kita meninggal di luar bulan Ramadan. Ya, maka inilah perlunya haqqa tuqati, hakikat takwa yang terus melekat kepada kita, sehingga kapanpun ajal datang menjemput kita dalam ketakwaan itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim, Islam kafah, ya, secara totalitas. Nah, kemudian Rasulullah SAW memberi wasiat lagi, tetap mendengar dan taat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Bukan sami'na wa asaina, kami dengar dan kami bantah. Atau diantara keduanya itu, sami'na wa pikir-pikir dulu. Kami dengar dan pikir-pikir, tidak langsung dia terima, siap laksanakan. Mungkin kalau pikir-pikirnya untuk melaksanakan itu dengan baik, boleh. Memikirkan segera melaksanakan, ya, dengan benar, ya, itu boleh.
engka sedi lontara ugi makeda, ya ini orang Cina yang bicara ya. Ya. Narek ko engka kedo rinawa-nawamu itai riolona, itai rimonrinna, kirai-kirai tengana, muinapa pegawi denatu na oleh sesekali. Agak batuan nah. Ada yang tahu orang Bugis? Kalau ada yang terlintas dalam pikiranmu, apa yang akan kamu kerjakan? Lihat di awalnya, latar belakangnya, landasannya apa. Itai riolona, lihat rimonrinna, lihat di akhirnya, artinya kesudahannya atau akibatnya. Kalau itu baik dan benar, kirai-kirai tengana, baru planning jalan tengahnya, siratal mustaqim, ya pelaksanaannya, muinapa pegawi, baru kita laksanakan denatu na oleh sesekali. Insya Allah tidak akan menyesal kemudian. Ya begitu juga dalam kehidupan kita, ya apalagi sampai akhirat ya. Nah kemudian kita lanjutkan. Ya wasiat dari Nabi. Walaupun jadi tadi sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, walaupun yang memerintahmu itu seorang hamba sahaya, seorang budak rendahan bawahan kita tetap taat, laksanakan kalau itu baik dan benar ya. Nah, kemudian dilanjutkan, sesungguhnya barang siapa di antara kalian masih hidup ya sampai sekarang akhir-akhir zaman ini akan menyaksikan banyak perselisihan ya. Karena itu alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidina al mahdiyyin, tetapilah oleh kalian sunnahku, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sunnati khulafaur rasyidina al mahdiyyin, dan sunnah khulafaur rasyidin ya 4 sahabat utama, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali al-Mahdiyyin, yang mendapat petunjuk yang lurus. Jadi itu saja yang bisa jadi sunnah. Tidak ada ulama lain, tidak boleh. Ulama itu harus mengacu kepada Nabi dan 4 sahabat ini ya. Jadi itu sahabat lain juga tidak boleh diambil ya. Kalau selain 4 sahabat utama ini, itu boleh jadi sunnah. Adapun imam mazhab, itu imam hanya mengantar kita, zahaba mazhab, bagaimana caranya pergi menuju kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan contoh Rasulullah SAW. Dan para imam mazhab tidak pernah menyatakan mazhabnya yang paling benar ya. Dia tidak pernah membuat satu sunnah-sunnah yang baru, enggak. Tapi beliau menerjemahkan itu ya dengan Quran dan hadis tentunya. Makanya tidak boleh fanatik mazhab, enggak boleh ya. Kita tidak boleh fanatik mazhab. Kalau ada yang benar dari Allah dan Rasulnya, maka kita laksanakan. Kemudian dilanjutkan, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Gigi geraham ini yang di dalam ya, kuat. Kalau ini digigit kuat sekali ya, sesuai kekuatan rahannya. Kalau digigit di gigi seri depan, ini gampang copot ya. Kalau dia kuat-kuat gigitnya, tapi yang copot giginya. Ya, kalau gigi geraham ini kecuali rahamnya yang kalah atau dia sudah meninggal baru terlepas. Artinya Islam ini, sunnah ini harus kita tegakkan sampai akhir hayat kita ya. Nah, kemudian ditutup dalam hadis ini, dan jauhilah olehmu hal-hal baru dalam agama. Itulah muhdatsatin, setiap hal-hal yang baru yang diada-adakan. Kullu muhdatsatin bid'ah, sesungguhnya hal-hal yang baru ini adalah bid'ah ya. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap kesesatan bid'ah adalah sesat. Di hadis lain dijelaskan wa kullu dalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu adalah di neraka.
Ya. Nah, disinilah pentingnya mari kita hidupkan sunnah ini dalam kehidupan kita. Mari kita contoh Rasulullah SAW, ya, terutama dalam sholat lail kita, ya, sholat lail kita usahakan jangan terburu-buru, ya. Itu tarwih dari kata sifat sholat lail Rasulullah SAW, ya rawaha yurawihu, tarwiha, istirahat, rehat, ya itu tarwih, ya. Nah, jadi jangan terburu-buru. Rasulullah SAW itu hanya 11 rakaat, kadang 13 kalau didahului salat sunat iftitah, pembuka yang ringan 2 rakaat hanya baca Al-Fatihah. Kenapa kadang-kadang beliau kerjakan ini? Karena beliau kerjakan sholat lail itu di akhir malam, baru bangun, belum terlalu segar, masih ngantuk-ngantuk. Sholat kayak pembuka lah itu, iftitah, kayak pemanasan yang ringan. Nah, setelah itu sholat 11 rakaat, jangan ditanya bagusnya dan panjangnya bacaan beliau, sehingga para sahabat tidak sanggup mengikuti itu. Dalam hadis dikatakan sampai bengkak-bengkak kakinya. Kita barangkali bengkak-bengkak matanya, ya, karena kebanyakan tidur. Nah, ini Rasulullah sampai bengkak kakinya. Nah, sahabat tidak mampu mengikuti itu lamanya. Mereka menambah jumlah rakaatnya menjadi 23, kadang 33 sampai 39. Ya, boleh, silakan. Asal jangan kita tambah jumlah rakaatnya, tapi waktunya singkat. Pernah kayaknya di Jawa Tengah itu, ya, 23 rakaat hanya dalam waktu 7 menit. Ya Allah, cepat sekali. Ya, tidak tumaknina. Ini tidak diterima sholatnya karena ada sahabat disuruh ulangi sholatnya berkali-kali itu. Nah, dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak orang yang qiyamul lail, tidak ada yang dia dapatkan dari qiyamul lailnya kecuali hanya, ya, begadang, berjaga-jaga malam. Ya. Jadi itu jangan sampai itu. Nah, kita laksanakan termasuk witir, ditutup dengan witir. Sunnahnya itu ada hadisnya yang sahih, kita baca di rakaat pertama yang 3 rakaat. Kalau 1 kali salam itu rakaat pertama surah Al-A'la, rakaat kedua surah Al-Kafirun, ya. Rakaat ketiga surah Al-Ikhlas saja. Al-Ikhlas saja. Ya, sesungguhnya itu. Jadi itu kalau kita mau ikut sunnah. Nah, kenapa kebanyakan walaupun sudah mulai berkurang para imam kita di Indonesia itu rakaat ketiga trikul nacambo, trikul surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, karena merasa mungkin setelah sholat witir ini mau tidur, ya kan? Sebenarnya itu beda babnya. Itu yang disunnahkan baca trikul sebelum tidur. Masuk kamar, kita duduk di pembaringan, kita baca trikul, tangannya di depan mulut ini, ya. Baru tiup ke telapak tangannya, usap ke seluruh tubuh. Ini adalah doa dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya kira inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita, ya, senantiasa hidupkan sunnah ini dan mendapat pahala 50 kali lipat dari, ya, pahala-pahala yang lain, ya. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.